Alhamdulillah wa syukurlah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Oke, kembali di channel Ahmad Flix. Masih membahas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa tertarik membahas sejarah? Ya, jawabannya simpel. Tentu saja karena sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari keadaan kita saat ini. Itu adalah sejarah yang kemungkinan akan berulang. Oke, kita melanjutkan membahas mengenai subversif kedua, yaitu agresi militer Belanda kedua di tahun 1948 pasca pelanggaran perjanjian Renville. Nah, ini ada dua sumber yang digunakan untuk membahas, tapi ini tidak akan kita bahas seluruhnya. Kita akan membahas kesimpulan atau intinya saja, kemudian opini atau pandangan terhadap agresi militer Belanda kedua. Yang pertama dari Tirto ID, ya, itu penyebabnya dikatakan karena Belanda itu menuduh Indonesia yang melanggar terlebih dahulu perjanjian itu, sedangkan Indonesia menuduh Belanda juga yang melanggar perjanjian. Oke ya, nah jadi dua-duanya ini salah menuduh. Ya. Belanda menuduh Indonesia melakukan penyusupan, penyerangan, dan penjarahan di wilayah yang dikuasai Belanda. Mereka menuduh pihak Indonesia tidak bisa menangani tentara rakyat, ya, atau TKR waktu itu. Sementara itu Indonesia menganggap Belanda tidak menghormati isi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Ya, di sini menurut kata data ya, ini poinnya itu dua-duanya saling menuduh dan menyalahkan karena saling melanggar. Nah, tapi ini anehnya ya, Belanda itu kan sudah menjajah Indonesia lama ya, menjajah itu. Jadi kan seharusnya dia tidak memiliki urusan apapun setelah Indonesia merdeka. Ya, jadi seharusnya setelah Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaan, ya terserah Indonesia, ya, mau mandiri, mau ikut blok mana, mau non blok, mau berdikari, itu adalah urusan internal bangsa Indonesia. Tapi kembali ke formulasi awal bahwa penjajah itu yang sudah berabad-abad menjajah kedaulatan bangsa negara Indonesia itu tidak akan rela melepaskan tanah jajahnya begitu saja. Intinya tidak rela Indonesia ini merdeka begitu saja. Kalaupun merdeka itu sekali lagi hanya de facto saja. Ya, de facto itu ya pengumuman bahwa Indonesia itu merdeka, jadi negara-negara dunia itu tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka gitu. Ya, secara de jure-nya, kalau dalam tata negara itu ada de facto, ada de jure. Meskipun kita itu tidak kuliah sarjana hukum, tapi ketika dulu tahun angkatan 2000-an awal, yaitu jurusan IPS di SMA, itu masih ada mata pelajaran tata negara. Nggak tahu kalau ini tahun ini, saya nggak tahu ya. Itu masih membahas ada de facto, ada de jure. Kalau de jure itu ya sebenar-benarnya merdeka, artinya ya merdeka lahir batin. Dalam artian
secara de facto sudah diakui negara di dunia ya, sebagian besar sekat yaudah ya kita bangsa Indonesia ini bisa mandiri gitu. Nah, kembali ke formulasi awal tadi, yang pada intinya Belanda ini, atau kita belum tahu ya apakah Belanda ini memang murni Belandanya yang ingin menguasai ya, negara Belandanya ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada di Indonesia ya, itu sudah biasa bisnis di Indonesia, sudah biasa dalam tanda kutip memperdaya bangsa Indonesia ya, serakah mencurangi yaitu, kemudian memanfaatkan tentara-tentara pasukan Belanda ini untuk menggempur Indonesia itu, karena perusahaan-perusahaan ini takut kalau suatu saat perusahaannya dinasionalisasi oleh negara Indonesia, karena kan ketika merdeka perusahaan-perusahaan asing itu ya sudah harus tunduk dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi kalau pemerintah itu mau ngambil atau mau membeli sahamnya sampai di atas 50%, ya silakan gitu ya. Dan ini nggak bisa menghalangi karena kan bagaimanapun perusahaan-perusahaan ini harus tunduk dengan undang-undang yang berlaku di pemerintah Indonesia. Nah, jadi intinya seperti itu. Tujuannya ini kalau di buku-buku sejarah ada 3 ya. Menghancurkan status Indonesia sebagai negara kesatuan, menguasai Yogyakarta yang pada saat itu ibu kota negara, kemudian menangkap pemimpin Indonesia. Nah ini kan secara kelihatan dari luarnya aja ya. Jadi motif dasarnya, motif intinya itu yang sampai sekarang ini masih harus dicari referensinya. Nah, mengapa berkesimpulan kalau salah satunya itu ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan? Ya karena salah satu bank Belanda ya, De Javas Bank, waktu itu kan sudah berdiri lama di Indonesia ya, banknya yang mengedarkan uang gulden di Indonesia ya, yang mengatur sirkulasi keuangan di Indonesia itu sudah lama berdiri, tahu-tahu mau diganti dengan, atau mungkin mau disaingi ya, dengan Bank Sentral Indonesia waktu itu yang diberi nama Bank Nasional Indonesia 46 ya, ini 46 itu tadi ya, ini kembali ke video yang sebelumnya ya. Nah ini kan sudah jelas ya, kalau bank ini nanti BNI 46 ini beroperasi, otomatis The Javas Bank punyanya Belanda atau perusahaan-perusahaan yang menguasai saham di dalam Javas Bank ini ya sudah tidak berdaya lagi karena sudah di stop. Artinya tidak bisa lagi mengatur perekonomian atau mencengkeram perekonomian dan keuangan di Indonesia. Nah itu salah satu bukti ya. Jadi tetap ada hubungannya. Nah maka dari itu ini kan yang kita bahas selama ini di buku-buku sejarah itu hanya cerita perang-perangnya saja, cerita perang di Jogja, perang di Ambarawa, perang di Semarang ya. Nah kita belum tahu hubungan dengan bisnis atau perekonomian itu apa. Nah ini yang jarang dibahas ya. Padahal dari awal VOC masuk ke Indonesia itu tujuannya bukan pengen perang, tapi pengen bisnis, hanya karena terlalu serakah jadilah perang gitu dengan penduduk setempat atau kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Oke, ini subversi kedua. Insya Allah nanti kita langsung lompat saja, karena setelah ini banyak perjanjian-perjanjian ya, ada perjanjian Romproyen ya, dan nanti yang puncaknya itu ada di konferensi Meja Bundar di tahun 1949 yang itu berhubungan dengan ketergantungan Indonesia sejak saat itu sampai sekarang ini dengan yang namanya jerat hutang. Oke, kita terus belajar mencari kebenaran yang perlu disampaikan, meskipun kebenaran itu
sifatnya tidak absolut atau mutlak, tapi tetap kita harus mencari kebenaran itu. Kemudian kita berdiskusi dan mencari solusi jikalau ada permasalahan di masa depan, dan tentunya berkaca dengan sejarah di masa lampau. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.